Loh, Kapten Jack reunian. Oke, balik lagi di channel gua, Bang Gulam, asikin aja coy. Zima merilis single perdana mereka, Sisi Gelap. Dan uniknya adalah Zima ini nggak tahu gue ini reuniannya Kapten Jack atau gimana sih gitu kan, karena Zima ini dibentuk oleh 4 orang mantan personil Kapten Jack. Jadi lu tahu kan Kapten Jack itu band eksperimental metal kali ya bisa dibilangnya, tapi dominan alternatif metal, eksperimental metal yang beberapa tahun lalu bubar secara official, secara resmi, tapi ini kembali lagi dengan 4 personil mereka datang, yaitu ada si Zuhdil, terus ada Surya Ismet, ada Momo, ya kan, ada Andi Irvanto dari keempat member Kapten Jack, terus bikin band baru namanya Zima. Ini kenapa gitu kan, ada apa dengan memang gue nggak begitu paham kenapa masalahnya waktu itu Kapten Jack bubar gitu. Gue nggak ngerti ada masalah apa sampai akhirnya ini mereka bikin band baru lagi namanya Zima. Oke. Kali ini mereka merilis Sisi Gelap. Sisi Gelap adalah single pertama dari Zima nih ya, menurut keterangan yang ada di description Meru Records, labelnya ya, label barunya dari Zima. Label baru ya kan, Zima ini perdana ini. Oke, Sisi Gelap adalah single pertama dari Zima, band yang dibentuk oleh 4 orang mantan personil Kapten Jack, sebuah band rock yang cukup berpengaruh asal Jogja. Iya, sangat berpengaruh banget. Gua pertama kali kenal Kapten Jack itu dari mantan gua gitu kan. Waktu sekitar 2014-an gitu. Gua kenal Kapten Jack. Awalnya memang gua nggak begitu suka, kayak rada aneh gitu ya. Musiknya, liriknya sih yang paling sengak gitu, tapi unik gitu. Setelah gue mendengarkan terus ini band unik, ini punya karakter sebetulnya si Kapten Jack. Nah, Kapten Jack itu punya karakter banget gitu loh, secara musiknya, secara liriknya, anything about Kapten Jack itu dia unik gitu, nggak ada yang ngegantiin. Nah, gue nggak tahu nih Zima ini apakah dia memiliki karakter yang betul-betul unik seperti Kapten Jack sebelumnya, atau bahkan jauh lebih unik lagi. Oke, gue lanjut dulu tentang si Sisi Gelap ini sesuai description box. Lagu ini bercerita tentang semakin gampangnya manusia modern saat ini menghakimi, menghujat, membuli siapapun yang tidak pernah melihat sisi baik. Siapapun tanpa pernah melihat sisi baik dan hanya berdasarkan apa yang mereka lihat di kulit luar saja. Yes. Netizen Indonesia, kata Microsoft, surveinya Microsoft beberapa waktu lalu kan, adalah netizen paling tidak sopan di Asia ya, Asia Tenggara apa Asia gitu ya, gue lupa. Oke, kali ini musiknya diproduksi bareng oleh Zima, band ini, liriknya oleh Momo sang vokalis, diproduksi oleh Momo juga. Jadi kayaknya ini yang menginisiasi band Zima adalah Momo kayaknya ya. Terus vokal latar dan mixingnya juga oleh Momo, luar biasa. Desain oleh Wawax, video lirik oleh Samsul Latif Khairul, karakter utama oleh Anggan Animarska. Oke, itu terkait dengan keterangannya. Langsung aja kali ya, nggak usah lama-lama, udah 3 menitan nih gue ngomong di opening. Langsung aja, gue pengen dengerin kayak gimana sih Zima Sisi Gelap. Semoga luar biasa mantep gitu kan. Oke, yuk. Gokil coy ilustrasinya aja. Asik. Musiknya masih sama, kurang lebih sama kayak Kapten Jack. Terlihat jahat, tapi sudah baikkah kalian? Ini dia, kita kangen banget sama suaranya Momo ya gak sih? Mungkin aku terlihat kotor, tapi sudah bersihkah kalian? Mungkin aku sedikit tak sopan, sampai sini aja lihat, baca liriknya dan juga musiknya makin keren coy, asli.
penilaianmu sungguh berlebihan. Momo banget sih ini liriknya. Semua selalu saja salah menilaiku, yang dilihat hanyalah sisi gelapku. Ini perspektifnya yang orang yang dibully ya berarti. Kisah burukku tanpa peduli manusia di dalamku. Semua selalu saja sibuk menghakimi, tanpa berusaha mencoba mengerti kesedihanku, luka-lukaku, tanpa peduli manusia di dalamku. Kau mungkin merasa paling benar, tapi Asik tolong ini, dengarkan. musiknya. Kau bukan Tuhan, kau bukan penentu hidupku, kau tidak layak. Oke lah itu musiknya. Semua selalu saja salah menilaiku, yang dilihat hanyalah sisi gelapku. Kulit luarku, kisah burukku, tanpa peduli manusia di dalamku. Oke. Breakdown. Kalian bukan hakimku. Kalian tak pernah layak. Semua selalu saja salah menilaiku, yang dilihat hanyalah sisi gelapku. Kulit luarku, kisah burukku, tanpa peduli manusia di dalamku. Semua selalu saja sibuk menghakimi, tanpa berusaha mencoba mengerti kesedihanku, luka-lukaku, tanpa peduli manusia di dalamku. Oke, kita bahas Zima. Eh, dari 5 personil Captain Jack, 4 kembali reunian dalam band ini, tapi kurang 1 personil, ya kan? Ya, dengan masalah yang terjadi di 2013 ya, dari Momo, gue kembali baca-baca ulang lagi kan akhirnya tentang Captain Jack, kenapa alasan mereka keluar. Yang pertama kali keluar ya kan menginisiasi Momo yang keluar duluan dengan tidak adanya visi yang sama di antara para member gitu. Nggak tahu di antara para member apa dengan hanya 1 member ya, gue nggak ngerti ya. Soalnya kan di sini yang reunian 4 orang nih, 1 orang gak diajak apa gimana, gue nggak ngerti. Memang berawal dari reunian mereka waktu konser 2019 di Pontianak di sebuah cafe gitu kan. Mereka reunian, dari situ akhirnya hari ini kita bisa melihat mereka dengan formasi baru dengan nama baru yaitu Zima ya. Zima sendiri artinya apa? Gua belum tahu. Kayaknya perlu nanti gua nonton interviewnya di Musik Jogja, channelnya Musik Jogja. Lu juga bisa cek channelnya Musik Jogja. Momo, Zima mau bikin chaos, itu judulnya. Lu tonton juga silakan interviewnya dengan Momo. Oke. Dan juga ada di Endang Sungkamti. Kenapa Zima cuma berempat juga ada. Lu bisa nonton interview tentang mereka. Kalau mau lebih tahu alasannya kenapa dan sebagainya, kontroversi di baliknya, lu nonton aja interview dengan Momo.
gue hari ini mau fokus dulu di masalah musiknya dulu dari Zima. Masalah kontroversi ya biarkan saja itu urusan yang channel lain ya. Di sini kita fokus pada karya. Oke. Yes, ini sangat mengobati kangen tentunya seperti yang gue bilang tadi di awal. Ini mengobati kangen kita pada Captain Jack yang ya, karakter Captain Jack tuh ya kayak gini gitu loh. Bukan Captain Jack yang terakhir tanpa Momo ya. Kalau nggak salah sempat merilis single gitu kan, bahkan sampai gue lupa gitu seperti apa ya, karena yang gue inget ya Kupu-Kupu Baja sampai album pertama sampai album yang itu gitu ya, yang singlenya Kupu-Kupu Baja gitu kan. Di situ yang gue sangat melekat Captain Jack itu gitu kan. Nah ini si Zima itu kayak membawa kembali vibe-nya Captain Jack gitu. Ya gimana enggak, orang mereka personil Captain Jack semua kok berempat ini kan. Gua rasa kalau misalkan Momo bergabung dengan apa ya band lain, tapi sebetulnya Momo itu pernah bikin band tapi genrenya jazz gitu, dan gue juga nggak begitu tahu Momo dengan jazz itu kayak gimana sih gitu, rasanya tuh kayak gimana gitu. Gue belum pernah dengerin juga yang Momo versi jazz gitu kan. Tapi di sini iya kembali lagi ke marwahnya, marwahnya itulah ya. Oke. Secara musiknya gua rasa ini karakternya Captain Jack, tapi ada unsur elektroniknya itu berbeda menurut gua. Unsur elektroniknya rada ke modern yang sekarang gitu, unsur elektroniknya dibandingkan di zaman-zaman Captain Jack dulu gitu, penggunaan unsur elektroniknya. Jadi kayak lebih modern aja, lebih kekinian gitu. Itu secara musiknya dari yang unsur elektronik. Kita kan tahu ya, mereka itu dari dulu, dari pertama kali mainnya memang udah elektronik gitu kan, si Captain Jack gitu. Itu dari segi musiknya. Dan tadi di bagian tengah untuk breakdownnya ya oke gitu, mantep. Maksudnya memang kurang, gue terlalu berekspektasi tinggi untuk bagian breakdownnya, untuk build upnya menuju ke breakdown, tapi it's okay, ini nggak masalah karena memang lagunya ini sedang membawa kita kepada nuansa untuk kayak merenung dan berpikir gitu ya. Ini bukan ekspresi kekesalan, tapi ekspresi untuk lo berpikir. Ini memang perspektifnya kalau dari liriknya ya, perspektifnya dari si korban atau apa istilahnya ya, korban bullying gitu ya. Ini perspektifnya dia gitu, untuk mengajak lo berpikir kembali dengan apa yang lo lakukan dengan bulian lo gitu kan. Ini bukan dalam interpretasi gue terkait dengan musiknya juga ya, pembawaan suasana musiknya. Ini bukan sedang marah, bisa jadi marah tapi bukan marah yang meletup gitu ya. Jadi ini lebih kepada mengajak lo untuk refleksi lagi, mengajak lo berpikir ulang dengan bulian lo gitu kan. Nah kalau ngomongin lirik, seperti halnya Momo dalam menulis lirik itu ya liriknya sebetulnya lugas, eksplisit gitu dalam penulisan liriknya. Kita bisa langsung paham maksudnya tuh apa gitu kan. Kadang memang ada yang beberapa yang butuh interpretasi lebih gitu ya, butuh pembacaan ulang lagi. Tapi yang di bagian ini sangat lugas, liriknya sangat eksplisit. Cuman seperti biasa, memang dalam penulisan liriknya itu unik gitu loh. Penggunaan diksinya itu kayak sebetulnya diksi yang nggak musik banget gitu loh. Diksinya tuh nggak cocok di musik, tapi kok ya masuk gitu. Diksi penggunaan ini mungkin buat lo yang apa ya, yang dengerin Jason Ranti, terus dengerin siapa lagi, Asep Balon gitu atau siapa lagi, yang satu lagi yang kayak Iwan Fals, gue lupa siapa, Scooter siapa gitu kan, gue lupa. Kan lirik-lirik mereka kan juga kayak lugas dan juga kayak aneh gitu kan, kayak ini kayak nggak masuk banget buat ke musik gitu, lirik penulisan liriknya. Ya Captain Jack, Momo dengan Captain Jacknya sudah
sejak awal, sejak tahun 99 menulis lirik yang aneh gitu loh, menulis lirik yang aneh untuk ada di dalam musik gitu. Nggak ya, ini bentuk sastra yang berbeda gitu, bentuk sastra yang unik menurut gua. Sebagaimana Jason Ranti menulis lirik itu kayak, ini apa sih gitu kan, liriknya apa sih ini. Begitu juga ketika gua pertama kali mendengar Captain Jack dengan liriknya seperti ini saat dulu ya 2014 itu, gua melihatnya ini apa sih, nulis lirik kok kayak gini gitu kan. Tapi makanya dari Captain Jack gue terbiasa, dan ketika ada Jason Ranti muncul, gue terbiasa dengan lirik-lirik yang aneh-aneh gitu, penulisan lirik yang aneh-aneh itu, karena udah terbiasa dari Momo juga menulis lirik itu aneh, diksinya kayak nggak biasa yang ada di dalam sebuah lagu gitu kan. Tapi diksi yang wajar gitu, diksi yang sebetulnya percakapan sehari-hari gitu, percakapan kayak orang biasa ngobrol gitu kan. Itu ya keunikannya dari penulisan liriknya Momo gitu dalam menulis liriknya. Itu yang gue baca itu. Untuk interpretasi ini di bagian ini di lagu Sisi Gelap ya memang sangat bisa dipahami banget, mudah untuk kita tahu maksudnya apa. Ya, tentunya tentang bullying ya. Ini gue rasa lagu ini cocok banget buat jadiin soundtracknya Young Lex, Uus Kamu Kita ya. Terus siapa lagi? Reza Arab, Awkarin. Ya, ini cocok banget soundtracknya buat mereka gitu lah. Yang dimana orang netizen gitu ya melihat mereka hanya dari internet saja kan, banyaknya dari internet. Mereka tanpa pernah tahu bagaimana kehidupan manusianya mereka yang di mention di dalam liriknya. Manusia sesungguhnya mereka di balik itu seperti apa kan mereka nggak tahu. Banyak yang akhirnya mudah menghina, mudah membuli orang-orang dengan penggambaran atau pencitraan yang seperti itu. Nah, gue rasa ini juga kayak sentilan juga buat kita, bahwa jangan mudah kita menghakimi dengan sebuah citra gitu. Jangan mudah kita menghakimi dengan sebuah branding yang ada di internet gitu loh. Kayak misalkan gue mungkin kelihatannya baik-baik aja di internet, gue kelihatannya mungkin rada bangsat, atau gue kelihatannya gue nggak ngerti bagaimana lu menilai gue di dalam internet seperti apa. Tapi ya tentunya gue juga punya kehidupan manusia gitu ya di luar internet, di dunia nyata, bukan di dunia maya seperti yang lu lihat sekarang gitu. Jadi kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya dari sisi luar. Betul, kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya dari layar kaca lu melihat yang ada di depan lu lihat di YouTube gua, lu ngelihat gua seperti ini, lu nggak bisa menghakimi gua kayak apa yang gua ada di internet. Lu perlu kenal gua gitu ya untuk bisa menghakimi. Kok bisa menghakimi? Padahal gini, kalau orang udah kenal gitu ya, akan sangat sedikit kemungkinannya untuk menghakimi gitu. Karena lu udah tahu orangnya seperti apa gitu. Memang ya seperti yang tadi gue bilang di bagian reaction, masyarakat Indonesia kan menurut surveinya Microsoft ya adalah netizen yang tidak sopan di Asia atau di Asia Tenggara, gue lupa gitu. Jadi ya jangan sekali-kali kita mudah membuli lah ya gitu. Terus dari visualnya gue suka banget sebetulnya, ilustrasi yang digambar. Ini gambarnya video lirik oleh Samsul, bukan desain oleh Wawax ya, yang membuat ilustrasi kali ini. Gue suka banget penggambaran sebentar kita bisa ngelihat lebih jelas. Banyak ya, ini banyak handphone, terus netizen yang menjadi muka jahat gitu kan, melihat layar kacanya menjadi monster, kurang lebih penggambaran kita banget, netizen Indonesia yang peringkat tertinggi paling tidak sopan di Asia. Ya, masyarakat Indonesia dalam mata bule ternyata punya dua dunia ya. Di kehidupan nyata menurut orang bule, Indonesia tuh orangnya ramah-ramah, sopan kayak gitu kan. Tapi di dunia maya ternyata masyarakat Indonesia
super galak, super tidak sopan gitu loh. Mudah membuli, mudah melihat kekurangan orang kayak gitu. Dua sisi yang bertolak belakang. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin karena kita terlalu terbiasa dimanja dengan identitas itu, identitas bahwa masyarakat Indonesia sopan dan sebagainya. Gue nggak ngerti. Atau lu terlalu lama terkekang sehingga lu di internet kayak akhirnya punya kebebasan buat berekspresi. Pendidikan dari orang tua kah yang membuat seperti itu? Gue nggak tahu. Oke, segitu aja yang bisa gue bahas dari Zima. Kita tunggu kali ya single berikutnya, bahkan album. Semoga Zima ini bertahan terus, nggak bubar-bubar lagi, nggak ada drama bubar lagi ya. Semoga visinya tetap sama dalam bermusik, berkarya di dalam wadah baru Zima gitu ya. Kita tunggu next single seperti apa, semoga lebih pecah lagi. Oh ya, final score dari gua untuk Zima Sisi Gelap ini adalah 8/10. Thank you dan bye.